Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai Muhammad, hiduplah engkau semaumu, karena sesungguhnya engkau akan meninggal dunia. Dan cintailah orang yang engkau cintai, karena sesungguhnya engkau akan berpisah dengan mereka. Dan lakukanlah semaumu wahai Muhammad, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap seluruh amalan yang kita perbuat di dunia. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin itu berada dalam salat malamnya, dan keteguhan seorang mukmin itu berada pada tatkala ia tidak membutuhkan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, karena sesungguhnya engkau akan meninggalkan dunia. Semua kita ma'asyiral muslimin akan mengalami yang namanya kematian. Kita semua akan meninggalkan dunia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sungguhnya setiap jiwa itu akan merasakan yang namanya kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak kematian, ma'asyiral muslimin. Maka selalu ingatlah bahwasannya kita akan meninggalkan dunia ini. Kematian itu adalah suatu hal yang pasti. Kematian itu setelah kematian itulah yang harus kita pikirkan. Karena setelah kematian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghisap seluruh amalan kita. Maka ma'asyiral muslimin, persiapkanlah diri-diri kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu mengingat kematian, yang mana beliau bersabda, aktsiru dzikra hadimi al-ladzat. Ingatlah oleh kalian penghancur kenikmatan. Apa itu? Ya'ni al-maut, yaitu kematian. Sekaya apapun kita ma'asyiral muslimin, seenak apapun hidup kita, pasti kita akan menghadapi yang namanya kematian. Kita akan dibungkus oleh kain-kain kafan, kita akan dimasukkan ke dalam liang lahat, tidak ada teman di dalamnya, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita kecuali amal ibadah kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan HP yang kita pegang itu akan meninggalkan kita. Teman-teman yang kita cintai serta anak-anak dan istri yang kita cintai, mereka akan meninggalkan kita, bahkan akan melupakan kita. Dan juga kita akan sendirian di dalam liang lahat tersebut sampai dihampiri oleh kedua malaikat, yakni malaikat Munkar dan Nakir. Seraya mereka mengatakan, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Man nabiyuk, siapa nabimu? Wa ma dinuk, dan apa agamamu? Siapakah kita dengan hari ini ma'asyiral muslimin? Karena sungguhnya barang siapa yang selamat di dalam kuburannya, maka setelahnya akan mudah baginya. Namun sebaliknya, apabila ia tidak selamat di dalam kuburannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang setelahnya itu akan lebih berat baginya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, wahai Muhammad, cintailah
orang yang engkau cintai, karena sungguhnya engkau akan berpisah dengan mereka. Perpisahan itu adalah suatu hal yang pasti, ma'asyarul muslimin. Entah itu kita dahulu yang akan meninggalkan mereka, atau bahkan mereka yang akan meninggalkan kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, apabila kita mencintai seseorang, maka janganlah mencintai dengan sebenar-benarnya. Dalam suatu riwayat dikatakan, ahbib habibaka haunan ma'asa ayyakuna baghidata yauman ma. Apabila engkau mencintai seseorang, maka janganlah engkau mencintai dengan sebenar-benarnya, karena bisa jadi pada suatu saat ia menjadi orang yang engkau benci. Wa abghid baghidaka haunan ma'asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan tatkala engkau membenci orang lain, maka janganlah engkau sangat membencinya, karena bisa jadi pada suatu saat ia akan berubah dan menjadi orang yang engkau cintai. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, wahai Muhammad, lakukanlah semaumu, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap seluruh amalanmu. Karena Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amalan sebesar biji zarrah, maka ia akan melihat balasannya. Namun sebaliknya, barang siapa yang melakukan perbuatan buruk sebesar biji zarrah, maka ia juga akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, pada hari inilah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi yang disembunyikan lagi, sampai-sampai orang-orang kafir mereka tercengang, mereka terheran-heran seraya mengatakan, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apakah ini? Tidak ada sedikit pun yang tertinggal, mau yang kecil maupun yang besar, kecuali telah tertata dengan rapi di dalam kitab tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua amalan yang kita lakukan di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang terlontarkan dari lisan kita kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, bahkan kepada istri-istri kita, maka itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anggota badan yang kita gerakan dengan jiwa kita, semua itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga akan diberikan balasannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin ala kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, wahai Muhammad, ketahuilah bahwasannya kemuliaan seorang mukmin itu berada di dalam salat malamnya. Tatkala para manusia, tatkala orang-orang lain nyenyak di dalam tidurnya, namun ia bangun di tengah malam untuk menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, inilah manusia yang sangat dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, Rabb kita Allah
itu kagum kepada dua orang. Yang pertama, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian mengalami kekalahan, namun ia tidak mundur dari medan perang, karena ia tahu bahwasannya tatkala ia mundur dari medan perang, ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ia terus maju menggempur para musuh hingga mati syahid. Dan yang kedua, ma'asyiral muslimin, yaitu seorang mukmin yang bangun tengah malam, ia meninggalkan seluruh kenikmatan dunianya, ia meninggalkan kenikmatan tidurnya demi menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia sangat mengakui bahwasanya dirinya adalah orang yang lemah. Ia mengakui bahwasanya dirinya adalah hamba yang sangat butuh kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, malaikat Jibril mengatakan kepada beliau, dan keperkasaan seorang mukmin tatkala ia tidak membutuhkan orang lain. Maksudnya di sini ma'asyiral muslimin, yaitu ia tidak berharap kepada bantuan orang lain, namun yang ia harapkan adalah bantuan dari Allah semata. Tabu baginya untuk meminta-minta. Karena apa? Karena meminta-minta adalah suatu kekejian, suatu kehinaan. Maka kehinaan yang paling hakiki bagi seorang mukmin yaitu tatkala ia ingin terus-terusan tangannya berada di bawah, namun ia lebih memilih untuk tangannya di atas selama membantu orang yang kesulitan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.